Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Nadia, dan juga rekan saya. Dokter Rizky. Pada hari ini kita akan membahas dan juga memberikan edukasi tentang diare. Jadi diare ini merupakan permasalahan yang masih banyak kita temui di Indonesia. Jadi ini ada tim kita, ada Dr. Rizky dan juga saya sendiri, Dr. Nadia. Apa sih diare itu? Jadi diare ini adalah kondisi seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dengan frekuensi biasanya 3 kali atau lebih. Penyakit diare ini merupakan penyakit endemis potensial kejadian luar biasa yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, ada yang tahu apa aja penyebab diare? Jadi ada beberapa faktor resiko ya yang mempengaruhi terjadinya diare. Yang pertama ada dari faktor gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, sosial ekonomi, dan juga lingkungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Etiologi atau mungkin penyebab dari diarenya itu sendiri. Mungkin secara klinis dari penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan besar. Yang pertama itu bisa infeksi dan yang kedua non-infeksi. Nah, untuk infeksi ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit dan mikroorganisme yang lain. Ada juga gangguan dari mekanisme tubuhnya itu sendiri seperti malabsorpsi, kemudian alergi, keracunan, adapun imunodefisiensi, dan sebab lainnya. Nah, untuk penyebab yang sering paling ditemukan di lapangan ataupun secara klinis adalah diare yang disebabkan oleh adanya infeksi dan keracunan. Selanjutnya di sini penyebab diare yang pertama virus. Virus ini merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak-anak, sekitar 70-80%, dan ada beberapa virus yang menyebabkan diare akut. Nah, di sini ada penyebab dari bakteri. Untuk bakteri ini ada enterotoksigenik E. coli atau biasa disebut dengan ETEC, dan adapun penyebab dari parasit. Di sini contoh dari parasit ada protozoa, Yersinia lambia, Entamoeba dan parasit jenis lainnya. Untuk penyebab dari cacing atau helminth, ini ada Strongyloides stercoralis, kemudian ada Trichuris dan Trichiura. Ini merupakan golongan parasit, namun dia jenis cacingnya. Kemudian ada juga penyebab diare, namun bukan disebabkan oleh karena adanya infeksi. Ini ada malabsorpsi, keracunan makanan, alergi, maupun gangguan motilitas dan gangguan lainnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk klasifikasi diare itu terbagi menjadi 2, ada diare akut dan juga diare kronik. Diare akut ini adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, sementara untuk diare persisten atau kronik itu biasanya dia berlangsung lebih dari 14 hari. Nah, jadi diare ini dia bisa menyebabkan yang pertama adalah dehidrasi, di mana pada diare sendiri, dehidrasi ini terbagi menjadi 3, ada diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, kemudian diare dengan dehidrasi berat. Untuk gejalanya, kalau diare tanpa dehidrasi, itu yang pertama adalah bila terdapat 2 atau lebih dari tanda sebagai berikut. Keadaan umumnya baik sadar, kemudian matanya tidak cekung, keinginan untuk minumnya normal, tidak ada rasa haus, kemudian turgornya segera kembali. Kemudian untuk diare dehidrasi dengan ringan atau sedang, itu biasanya ada gelisah atau rewel, kemudian matanya cekung, ingin minum terus-menerus, ada rasa haus, dan juga turgornya kembali lambat. Sedangkan jika dia dehidrasi berat, bila terdapat 2 atau tanda lebih, ada lesu, lunglai, atau tidak sadar, kemudian matanya cekung, malas minum, dan juga turgornya kembali sangat lambat. Baik, untuk epidemiologinya, di sini berdasarkan riset pada tahun 2017, jadi peningkatan pada tahun 2018. Nah, insiden diare ini untuk semua umur secara nasional adalah 270 per 1000 penduduk. Di sini ada cakupan pelayanan penderita diare pada balita menurut provinsi tahun 2018.
Baik, jadi terjadi 10 kali kejadian luar biasa diare pada tahun 2018 yang tersebar di 8 provinsi atau 8 kabupaten kota. Jumlah penderita 756 orang dan kematian 36 orang. Untuk patofisiologi diare ini, jadi mekanisme dasar penyebab diare adalah gangguan osmotik, di mana makanan yang tidak dapat diserap itu akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, kemudian terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus sehingga isi rongga ususnya berlebihan dan timbul diare. Kemudian diare ini dia akan menyebabkan kehilangan air dan juga elektrolit atau yang biasa kita kenal dengan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini dia dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, bisa asidosis metabolik dan hipokalemia, kemudian gangguan gizi, inteknya kurang, outputnya berlebih, kemudian hipoglikemi dan juga gangguan sirkulasi darah. Baik, kemudian di sini untuk terapi pada diare. Di sini untuk terapi diare ini ada 3 tipe. Yang pertama terapi A, di mana terapi A ini dilakukan pada diare yang tanpa dehidrasi. Dan ada terapi B, di mana terapi B ini dikhususkan untuk diare dengan dehidrasi ringan hingga sedang. Untuk terapi C ini kita bisa berikan pada pasien yang mengalami diare dengan dehidrasi berat. Di sini untuk rencana dari terapi A, diare yang tanpa dehidrasi. Pertama, kita bisa berikan cairan lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang kedua, di sini bisa beri obat zinc. Nah, yang ketiga, di sini kita bisa beri anak makanan untuk mencegahnya kurang gizi. Kemudian untuk yang keempat, kita bisa berikan antibiotik, hanya diberikan sesuai indikasi apabila adanya suatu infeksi yang menyertai, seperti penyakit disentri, kolera, dan lain-lain. Kemudian kita bisa berikan nasihat kepada ibunya atau kepada pengasuh si pasien yang mengalami diare tersebut, yang dimana untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan apabila si anaknya ini mengalami berak cair lebih sering, kemudian muntah berulang, dan anaknya merasa sangat haus, kemudian makan dan minum sangat sedikit, adanya demam, kemudian BAB-nya berdarah, dan tidak membaik selama 3 hari. Saya lanjutkan untuk rencana terapi B. Jadi rencana terapi B ini diberikan jika anak itu diare dehidrasi ringan atau sedang. Jadi pada rencana terapi B ini jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama biasanya adalah 75 mili dikalikan berat badan anak. Kemudian kita amati anak dengan seksama dan bantu ibu untuk memberikan oralit. Nah, setelah 3-4 jam, nilai kembali anak menggunakan bagan penilaian. Kemudian pilih rencana terapi A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B, maka kita tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam terapi 3 jam di rumah. Nah, selanjutnya ada rencana terapi C. Jadi rencana terapi C ini kita berikan pada diare dengan dehidrasi berat. Di mana untuk rencana terapi C ini kita beri cairan intravena segera, biasanya ringerlactat atau NaCl 0,9%, bila RL-nya tidak tersedia, 100 ml per kilogram berat badan. Nah, setelah 6 jam, bayi atau 3 jam pada anak, nilai lagi derajat dehidrasinya. Kemudian kita pilih sesuai rencana terapi yang sesuai. Kemudian rujuk penderita untuk terapi intravena, bila penderitanya bisa minum, maka sediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama perjalanan. Jika tidak, maka mulai dehidrasi dengan oralit melalui nasogastrik atau orogastrik. Nah, jadi untuk penanganan diare ini, dia ada lintas diare. Jadi lintas diare ini adalah 5 langkah tuntaskan diare. Bisa disebutkan, Dr. Rizky? Baik, untuk lintas diare ini sebuah singkatan yang telah disebutkan oleh Dr. Nadia tadi. Untuk singkatannya yang pertama, bisa berikan oralit, kemudian berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, dan teruskan ASI dan makanan, berikan antibiotik secara selektif apabila dibutuhkan, kemudian yang terakhir, berikan nasihat pada ibu atau kepada keluarga, mungkin kepada pengasuh pasien yang mengalami diare tersebut. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kasiran untuk edukasi kita pada hari ini. Cukup sampai di sini. Saya Dr. Nadia dan Saya Dr. Rizky. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.